Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oppo wae. Teman-teman, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa di laman resminya Twitter BKN mengumumkan bahwa seleksi CHSN tahun 2021 ini diundur lagi ya. Jadi yang semula tanggal 31 Mei 2021 ini diundur lagi. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai itu. Tetapi kemarin BKN sudah mengirimkan surat kepada instansi pusat dan instansi daerah yang intinya untuk mempersiapkan pengadaan CPNS dan P3K untuk yang non guru. Jadi mudah-mudahan tidak lama lagi seleksi akan segera dibuka. Sambil menunggu jadwal resmi dari BKN, teman-teman harus mengetahui besok pada saat pendaftaran atau pelaksanaan seleksi itu apa saja yang tidak boleh dibawa pada saat kita ujian ya. Mengacu pada tahun kemarin pada saat pandemi ini, yang diperbolehkan dibawa itu hanya pensil, penghapus, kemudian kartu peserta dan KTP peserta. Jadi selain itu tidak boleh membawa benda apapun. Sabuk saja yang mengandung metal itu tidak boleh untuk dibawa karena nanti ada pengecekan dari sana menggunakan metal detektor. Jadi saya ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana nantinya kita saat mengikuti tahapan seleksi di sana, di lokasi ujian kita. Sedikit informasi untuk yang tahun kemarin itu peserta bisa melakukan tes pada kotanya masing-masing atau pada titik terdekat dari domisilinya masing-masing. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita harus tes pada instansi yang kita daftarkan. Misalnya kita mendaftar di Yogyakarta, berarti kita juga harus tes di Yogyakarta. Nah, pada tahun kemarin itu tidak. Misalkan kita mendaftar di Yogyakarta sedangkan domisili kita ada di Jakarta. Nah, kita bisa mengikuti seleksi itu di Jakarta pada titik yang sudah ditentukan oleh BKN. Nah, berikut adalah prosedur pelaksanaan CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang pertama, peserta datang menggunakan masker. Ini teman-teman jangan sampai lupa, minimal yaitu menggunakan masker dan biasanya harus menggunakan face shield itu ya, pelindung wajah itu. Kemudian pengantar menurunkan peserta di drop off area. Pengantar tidak boleh ikut untuk mendampingi, harus berada di luar area itu karena takut ada kerumunan nanti. Kemudian setelahnya peserta melakukan pengecekan suhu badan. Nah, ini kalau suhu badan kita melebihi dari 37 derajat Celcius ya, itu untuk patokan suhu COVID. Itu nanti kita akan dimasukkan pada ruangan khusus, kita tidak dicampurkan dengan peserta lain yang suhunya normal. Kemudian pemeriksa kelengkapan dokumen peserta. Nanti peserta akan diperiksa kelengkapan dokumennya, apakah sudah membawa kartu peserta, KTP, sudah sesuai belum. Biasanya peserta harus melakukan rapid test dulu ya sebelum mengikuti seleksi ini. Jadi harus membawa hasil rapid negatif atau non reaktif. Setelah selesai pemeriksaan, peserta akan mendapatkan PIN registrasi. Nah, nanti PIN registrasi ini digunakan untuk kita login. Jangan sampai peserta itu belum diberi PIN ya. Peserta harus mengecek lagi apakah sudah diberi PIN atau belum pada kartu peserta. Kemudian peserta menitipkan barang. Nah, ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi bahwa barang-barang yang boleh dibawa itu hanya pensil, penghapus, kartu peserta dan KTP saja. Selain itu tidak diperbolehkan. Kemudian pemeriksaan badan melalui metal detektor. Ini yang berkaitan dengan hal-hal yang mengandung metal seperti sabuk tadi yang ada besinya,
anting saja juga tidak boleh ya, anting harus dicopot. Kemudian penjepit rambut itu tidak diperkenankan, perhiasan itu juga tidak boleh, silahkan teman-teman simpan saja. Kemudian peserta menunggu di ruang steril ya. Sebelum masuk ke ruangan, peserta menunggu dulu. Kalau sudah dipersilahkan untuk masuk, teman-teman bisa mulai masuk dan mulai mengerjakan ujian. Waktunya adalah 90 menit untuk yang tahun kemarin ya, dengan 100 soal. Kalau sudah pelaksanaan selesai, teman-teman bisa kembali mengambil barang yang tadi dititipkan. Untuk mengecek nilai, kalau pada tahun-tahun sebelumnya itu setelah kita melakukan ujian, nilai akan ditempel pada papan pengumuman pada sekitar area ujian ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sana. Tetapi untuk di tahun ini dan di tahun sebelumnya itu tidak, karena hal itu dapat mengundang kerumunan massa ya. Itu tidak diperbolehkan pada protokol COVID-19. Nah, untuk skor sendiri teman-teman bisa memantau di akun YouTube-nya BKN. Di sana sudah ada live scoring. Jadi teman-teman atau keluarga bisa memantau di sana. Ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Persiapkan diri teman-teman dari sekarang karena sudah dekat untuk seleksi CASN-nya. Jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.